Halo semuanya, saya yakin teman-teman di sini pasti sudah menyaksikan debat Cawapres semalam guys ya. Dan menurut saya wah sangat-sangat seru ya. Dan sekarang mari kita sama-sama menyaksikan guys. Seperti apa komentar dari para netizen terkait dengan debat Cawapres? Siapakah yang unggul untuk debat semalam? Oke, tanpa perlu lama-lama lagi kita langsung dengarkan. Gimana kalian nonton gak nih debat Cawapres semalam? Jadi tema semalam itu adalah tentang ekonomi dan investasi. Jujur ya, gue tuh sebenarnya udah punya pilihan. Cuman kalau misalnya gue nonton yang semalam itu, dari ketiga calon ini, menurut gue nggak seseru debat capres yang kemarin gitu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan tuh sebenarnya yang belum terjawab. Dan kelihatan banget Caimin tuh gugup ya kalau gue perhatiin. Dan dia kebanyakan gimmick selepetnya itu, tapi kocak sih dia. Nah, Gibran yang disepelein sama orang-orang, ternyata dia melebihi ekspektasi orang-orang. Cuman ada beberapa pertanyaan tuh yang sebenarnya dia tuh nggak nyambung, tapi karena dia jawabnya pede, jadi kelihatan bener. Nah, kalau Prof. Mahfud, dia pace menjawabnya tuh lambat, tapi karena ini ekonomi temanya, jadi sebenarnya bukan bidangnya dia, tapi dia menjawab dengan pengalaman-pengalamannya dia. Caimin sama Prof. Mahfud itu jawabannya terkesan normatif banget ya, gue bisa pahami karena legislator, terus dia juga menteri gitu. Nah, Gibran sendiri di sini tuh dia terkesan ofensif, dia pede banget sebenarnya. Tapi memang sebenarnya jawabannya nggak kena juga. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan kepada calon yang lain, itu menggunakan istilah-istilah yang nggak umum dan apalagi tentang yang SGIE. Itu kan sebenarnya Caimin tuh ngerti banget tentang SGIE, tentang ekonomi syariah. Cuman karena disingkat-singkat kayak gitu, jadinya kan sayang terbuang 2 menitnya Caimin. Harusnya sih moderator tegur Gibran ya, karena harusnya nggak boleh pakai kata-kata itu karena membingungkan. Karena kita yang nonton aja nggak tahu SGIE. Mungkin ke depan dari KPU bisa ngasih peraturan untuk terkait dengan singkatan-singkatan gitu, harusnya dijelasin singkatannya itu apa. Karena kita kalau bertanya tuh kita harus memposisikan kita sebagai orang yang ditanya, jadi tahu nih SGIE, SGIE itu apa sih kepanjangannya gitu loh. Jadi kan debatnya tektoknya kan enak. Ya setiap calon ada plus minusnya lah. Gue juga salut sih sama Caimin sama Mahfud, akhirnya bisa mancing-mancing, ngulik-ngulik siapa nih investor di balik IKN. Kesebutkan akhirnya. Nah, kalau menurut kalian dari debat yang semalam itu siapa yang paling oke? Komen ya. Oke guys, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak ini ya, yakni singkatan yang sewaktu ada sesi pertanyaan dari Mas Gibran bertanya kepada Caimin ya, itu kan singkatan yang tidak umum guys ya, dan wajar saja Caimin kebingungan ya, akhirnya kehilangan waktu 2 menitnya ya. Seandainya Mas Gibran bertanya singkatan lalu kemudian dia juga menjelaskan arti dari singkatan itu, mungkin bisa dipahami oleh Caimin ya. Saya nggak tahu apakah mungkin ini sengaja dibuat pertanyaan seperti itu sehingga membingungkan lawan atau menjebak lawan, ya kita nggak tahu guys ya. Duh, Mas Gibran, Mas Gibran, Anda ini tegas banget Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan hingga membuat lawan-lawan Anda kena mental. Sedangkan kita tahu kan, waktu ada isu bakal ditiadakannya debat Cawapres, wow, bergemuruh di media sosial. Banyak yang menyalahkan pemerintah. Tentunya Mas Gibran disudutkan. Dan sekarang pembuktiannya, kita lihat anak muda yang dengan tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan seniornya, menjawab pertanyaan Profesor Mahfud MD yang kita tahu sangat tegas, menjawab pertanyaan Gus Muhaimin yang kita tahu juga beliau ini sangat luar biasa. Tapi dengan tegas, dengan lugas, dengan percaya diri, Mas Gibran menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Waduh Mas, salut Mas, hormat Mas. Mas ini sungguh luar biasa. Dan lihat netizen tuh, mana nih yang berkuar-kuar kemarin bilang kalau Gibran bakalan nggak bakal bisa bicara jika dia adu debat dengan Profesor Mahfud dan Gus Muhaimin. Sekarang kebalik kan, malu. Aduh, makanya jangan menyepelekan anak muda. Jangan menyepelekan anak muda. Apalagi Gibran ini, Mas Gibran ini, wali kota yang sukses,
pembisnis yang sukses, kalian remehkan. Ya malu sendiri kan. Aduh mas, lawan-lawan mas ciut mas. Lawan-lawan mas ciut. Tenang mas, kalau saya jadi nih, saya bakal membangun 40 kota setara dengan DKI. Selesai. Caimin dianggap katanya kalah. Gue bukan membela Caimin. Gue anggap debat semalam Pak Mahfud top. Ya kan? SGIE nggak ada. Singkatan SGIE nggak ketemu gue cari. Yang ada SGIE itu baru ada. Salam cerdas. Debat cawapres yang kemarin paslon 1 hancur lebur. Caimin ingin membangun 40 kota, sedangkan di Jakarta rumah 0% saja tidak pernah terwujud pada saat Anies Baswedan jadi gubernur. Janganlah terlalu muluk-muluk lah. Yang sederhana saja sudah nggak mampu, apalagi membangun 40 kota. Ya, Mas Gibran cukup bagus lah, banyak ide-ide positif. Kalau paslon nomor 3 tidak ada ide, yang hanya ingin menonjolkan untuk penegakan di bidang korupsi. Ya, puaslah gua nonton yang kemarin tuh. Mantap deh. Hey guys, siapa yang lagi nonton debat wakil presiden, calon wakil presiden guys? Saya sih terus terang, saya cuma sepintas tadi, bukan sepintas ya, maksudnya hanya dua gelombang ya, dua sesi. Nah, jadi yang sesi pertama saya nggak nonton karena saya baru pulang tuh. Gini guys, banyak sekali orang yang meragukan tentang Gibran ya. Wah, nanti dia diserang lah, nanti dia beginilah, nanti dia nggak bisa ngomong lah, nanti bakalan beginilah berhadapan dengan Cak Amin lah atau dengan Mahfud lah. Mereka itu berhadapan dengan orang-orang yang istilahnya udah punya banyak pengalaman di bidang politik dan bla 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 bla. Intinya meragukan Mas Gibran. Tapi yang saya tangkap tadi, keren. Top banget cara dia menjabarkannya, tenang, rileks, santai, tapi brilian. Tapi tahu nggak guys, apa yang dipertanyakan oleh kedua calon presiden, wakil presiden tadi dijawab oleh Gibran dengan sangat santai dan brilian, keren. Itu baru keren. Dan yang terakhir nih, kalian perhatikan nggak? Yang lain itu bawa konsep, bawa catatan. Wah, tapi Mas Gibran enggak. Dia langsung berorasi dengan dia memberikan satu statement dengan langkah yang keren ya. Artinya dia dinamis gitu ya. Dia mengitari podium itu, dia tidak start di situ aja gitu ya. Tapi dia berjalan gitu ya di podium itu keren sih. Itu menunjukkan bahwa dia sangat dinamis dan sangat fleksibel. Itu keren. Itu secara psikologis loh guys. Jadi saya tidak menilai atau tidak melihat dari sisi politiknya, tapi dengan cara dia menjawab, dengan cara dia memberikan lontaran-lontaran jawaban tersebut, dan bagaimana gestur dia pada saat kamera follow itu ya. Setelah selesai nih guys, dia cium tangan kepada orang-orang yang dianggap tua sama dia, dianggap yang senior, dia cium tangan. Salim guys. Seorang Gibran loh, seorang anak presiden loh ya notabene-nya ya, dan dia sebagai seorang pejabat juga sekarang. Kita nggak usah melihat dia itu anak siapa, tapi sekarang itu apakah dia itu mumpuni atau tidak, sekarang sudah bisa terjawab. Bener gak? Saya aja terus terang, saya juga sempat mengkhawatirkan dia. Tapi kalau saya melihat rekam jejaknya beliau ya, Mas Gibran, dari background pendidikan dan sebagainya, menurut saya dia pasti bisa menjawab. Karena ya kita tahu lah lawannya mereka itu walaupun dia pengalaman, tapi sebatas apa pengalamannya, seperti itu. Namun kita tidak boleh merendahkan siapapun. Namun saya ini sekarang sedang menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para netizen yang mengkhawatirkan atau yang istilahnya meragukan tentang Gibran pada saat debat ini. Tapi ternyata luar biasa kan? Kalian bisa menilai sendiri. Kalau kalian itu pintar, kalian cerdas, kalian harus berpikir secara real, secara logika berpikir. Jangan melihat bahwa oh itu saingan pasangan saya gitu loh, maksudnya itu saingan pilihan saya dan sebagainya. Jadi nggak boleh kayak begitu ya. Jadi kalian itu harus netral. Kalau kalian memang tidak suka dengan Gibran, jangan dibully. Dan sebaliknya juga begitu. Siapapun orang yang memang bukan pilihannya, kita harus saling menghargai pilihan kita masing-masing. Oke? Salam Lita Gading. Terus Mas Gibran, semangat. Salam. Oke guys ya, memang saya perhatikan di komentar-komentar netizen di TikTok ya, di YouTube, di Facebook ya, banyak sekali yang mengakui dengan penampilan Mas Gibran yang di luar ekspektasi publik ya. Ketika sebelumnya publik menilai bahwa wah Mas Gibran bakalan di bawah nih kalau misalnya berdebat dengan Profesor Mahfud MD dan Caimin ya. Dan banyak yang mengakui akan hal tersebut. Saya juga mengakui bahwa dalam debat semalam Mas Gibran terlihat lebih dominan ya. Kalau sebelumnya debat capres Pak Anies lebih dominan, nah di debat seperti ini Mas Gibran di debat semalam itu Mas Gibran lebih dominan. Namun guys ya, ada beberapa catatan-catatan kecil yang saya perhatikan ya, dimana ketika ada pertanyaan itu dijawab Mas Gibran itu kurang nyambung. Hanya dia benar-benar menguasai panggung. Misalnya pertanyaan tentang infrastruktur yang dibangun gila-gilaan di zaman Pak Jokowi, namun di balik itu semua ada infrastruktur dasar yakni sanitasi dan air bersih yang masih jauh tertinggal. Nah, bagaimana solusinya untuk sanitasi dan air bersih ini? Nah, ketika pertanyaan itu ditanyakan ke Gibran ya, beliau tidak bisa atau tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, tetapi beliau larinya ke stunting ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya kurang nyambung ya. Tetapi secara keseluruhan publik menilai bahwa Mas Gibran sangat ofensif dan bisa menjawab keraguan publik selama ini terhadap dirinya guys. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat. Saya nggak dapat karena di dalam dunia ekonomi syariah. Ya kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE, bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk enggak lah. Serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah yang langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi jangan bahasa Inggris. Ya saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah. Kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih kita. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. Oke guys ya, dalam semalam itu ada suatu momen yang unik dan ini menjadi ramai dalam perbincangan guys ya. Ketika Mas Gibran memberikan pertanyaan singkatan-singkatan yang tidak umum guys ya. Dan itu memang benar juga apa yang disampaikan oleh Cak Isla bahwa Mas Gibran sudah menyusun konsep pertanyaan di mana pertanyaan tersebut akan membingungkan lawan bicaranya ya. Lawan bicara sebenarnya bisa menjawab pertanyaan itu ya. Hanya saja menggunakan istilah dengan pertanyaan yang terlalu singkat dan istilah itu hanya bisa dimengerti oleh Mas Gibran sehingga itu membuat lawan debatnya itu kebingungan ya. Guys, baru saja usai 5 menit yang lalu debat Cawapres yang merupakan rangkaian dari 5 kali debat yang dilaksanakan oleh KPU yang tadinya ditiadakan debat Cawapres itu. Semuanya debat Capres dan berpasangan. Tapi akhirnya karena the power of public opinion, debat Cawapres itu diadakan lagi. Gue juga sebenarnya agak sedikit, kenapa nih tiba-tiba. Secara teknis gue sangat kecewa dengan KPU
karena sama sekali tidak ada perbaikan substantif dari teknis pelaksanaan debatnya. Ini dibuktikan dengan sesi terakhir tanya jawab ketika Gibran bertanya tentang State of Global Islamic Economy SGIE. Bagaimana Caimin tanggapan Anda sebagai Ketua Umum PKB tentang SGIE? Itu kan istilah yang sangat tidak umum dan juga serapan bahasa Inggris. Wajar dong Caimin bertanya, tapi di sini moderator bilang, waktu Anda. Seharusnya, kalaupun itu ada dalam Python, moderator bisa berimprovisasi dan memberi kebijaksanaan secara alamiah. Yang kedua, gue akan mereview menurut subjektivitas gue tentang penampilan atau performance dari ketiga cawapres dalam debat tersebut. Yang pertama gue akan bahas Caimin, salah satu politisi yang sangat gue hormati karena beliau udah aktif di dunia aktivis lewat PMI sejak dari muda, kemudian jadi pimpinan DPR di usia 30 pasca era reformasi, lalu kemudian memimpin partai di tengah segala macam dinamika dan turbulensinya. PKB itu dari sejak 2005, 2007 kalau nggak salah ya, sampai sekarang. Dan menurut gua penampilan Caimin secara umum oke, dia punya retorika yang bagus, sementara sekali pengalaman berbicara guys, kemudian juga penguasaan panggungnya, ketenangannya oke, tapi dia terjebak dalam hal-hal teknis. Padahal pada hakikatnya politisi itu harus tahu sedikit tentang banyak hal, jadi jangan pernah terjebak dalam masalah teknis, karena kalau kita ikut hanyut dalam persoalan teknis, lawan bakal menyerang kita untuk sesuatu hal-hal yang mungkin kita belum kuasai. Selanjutnya menurut gue Caimin terlalu sering melemparkan wacana yang menjadi bumerang atau resistensi terhadap dirinya sendiri. Salah satu contohnya di isu IKN. Gibran bilang, Caimin tuh dulu pernah potong tumpeng di IKN, tapi karena dia pasangan dengan Mas Anies, tentu dia harus adaptasi dong dengan isu-isu perubahan. Kita udah tahu itu, tapi Caimin membiarkan dia hanyut dalam isu IKN. Lalu kemudian diperparah lagi dengan dia melempar isu bahwa dia akan membentuk, daripada membuat IKN, dia akan membentuk daerah-daerah metropolitan baru setara Jakarta, 40 dalam waktu 5 tahun. Tentu diserang dong sama kandidat lain. Dari mana duitnya, bagaimana caranya, oleh Pak Mahfud kan? Yang kedua, Mas Gibran secara umum oke, cukup tenang, sangat komunikatif, lebih cair. Cuman banyak sekali kelemahan-kelemahan Mas Gibran secara gestur dan komunikasi. Yang pertama, secara gestur dia kentara sekali, sangat-sangat terjebak dalam gaya bicara Pak Jokowi, dari mulai mimik wajahnya kemudian gestur-gestur tubuhnya. Ini memang secara umum menjadi kendala komunikasi generasi kedua dalam politik, karena sering sekali tidak bisa keluar dari bayang-bayang bapaknya. Berikutnya, Mas Gibran dalam debat tadi sering sekali melontarkan pernyataan dan pertanyaan yang tidak populer di publik dalam bahasa Inggris pula. Saya tahu Mas Gibran melakukan ini untuk mendowngrade kandidat lain, mengingat dia distigmakan sebagai kandidat yang paling tidak berpengalaman di antara kedua kandidat lainnya. Namun hal itu kalau dikelola dengan baik oleh pasangan lain ataupun timnya, bakal menjadi bumerang dan bisa menurunkan insentif elektoral atau elektabilitas Prabowo Gibran itu sendiri. Yang ketiga, Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD. Itu gue tahu dari pengakuan Pak Mahfud sendiri. Pak Mahfud ini berlatar belakang HMI, senior gue, pernah jadi ketua presidium HMI. Secara umum penampilan Pak Mahfud tenang, lugas, tapi normatif. Nggak ada narasi-narasi yang nakal yang bisa membuat dia menggebrak secara elektoral. Namun juga dia berhasil lolos dari jebakan-jebakan istilah dari Mas Gibran yang mencoba terus-menerus menjebaknya dengan sesuatu hal yang tidak dia kuasai. Lagi-lagi untuk mendowngrade dirinya sebagai kandidat yang dianggap lebih sangat berpengalaman dibanding Mas Gibran. Demikian sedikit review dari gua tentang pelaksanaan debat cawapres tadi. Gua tahu akan banyak orang yang setuju sama gua dan lebih banyak lagi yang tidak setuju ataupun nyinyir sama gua, terutama tim sukses dan para simpatisannya. Tapi
gue sangat menyadari bahwa seorang politisi itu tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak dan tidak mungkin dapat membuat setuju semua orang. Salam Dian Sastro. Oke guys, ya luar biasa apa yang disampaikan oleh Abang ini dalam pandangan yang objektif terkait dengan penampilan dari ketiga cawapres malam guys ya. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Abang ini, Caimin terjebak ya dengan hal-hal teknis dan juga dia terjebak dengan beberapa pernyataan yang menurut publik memang itu bumerang bagi dirinya ketika dia berencana akan membangun 40 kota selevel atau setara dengan kota metropolitan Jakarta. Dan itu kan sesuatu yang menurut penalaran kita ya itu sangat tidak logis guys ya, dan itu juga dipertanyakan oleh Pak Mahfud MD. Sementara Mas Gibran ya semalam memang tampil mendominasi ya, namun ada beberapa catatan khusus ya, di mana ketika dia melemparkan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu merupakan singkatan yang tidak umum guys ya. Dan Pak Mahfud MD ya seperti yang disampaikan oleh Abang ini, dia lebih tenang ya, kalem, dan dia berhasil keluar ya dari jebakan pertanyaan Mas Gibran dan berhasil menyerang balik Mas Gibran dengan ya seperti saya katakan tadi, gaya pembicaraan yang memberikan kuliah gratis ya kepada Mas Gibran. Kalau kita lihat dari kacamata orang awam ya, jadi kita nggak usah ngomongin teori konspirasi mengenai strategi politik yang high lah, nggak perlu. Tapi dari kacamata awam melihat debat cawapres tadi malam, apa? Yang pasti pertama, semua masyarakat terbuka pikirannya bahwa Gibran ternyata punya isi. Itu yang didapat ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, secara psikologis kita lihat Pak Mahfud tertekan karena dia menghadapi anaknya, di mana dia adalah anaknya bosnya, sekarang dia bekerja. Dia kurang lepas gitu ya. Nah, yang ketiga, Cak Imin. Ya, kartu truf dia tentang masalah dia ya ada di tangan bapaknya si Gibran. Jadi dia nggak mau salah-salah kata, dia nggak mau rasanya akan lebih jauh menyinggung anak yang memang memegang kartu truf dirinya gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya gagasan, yang namanya isi, semua sama aja. Karena wakil presiden sampai saat ini ya, historical di negara kita selalu terlihat di nomor 2 kan peranannya gitu ya. Tetapi kita dengar-dengar infonya ya, ada beberapa undang-undang yang sudah dirubah ya, yang menguatkan wakil presiden dalam memutuskan misalnya pencalonan gubernur di suatu daerah gitu ya. Kembali kepada debat cawapres yang sudah terjadi, yaitu silakan masyarakat yang menilai, silakan masyarakat menentukan pilihan. Jangan kayak saya gitu, selama ini nggak ada pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan yang saya bilang bahwa Mas Gibran adalah sangat layak untuk menjadi wakilnya Bapak kita, Bapak Prabowo Subianto ya. Pemuda yang cerdas, yang katanya anak ingusan lah, yang minim pengalaman lah, ternyata ya. Jadi Gibran sekarang semua rakyat Indonesia tahu bahwa Mas Gibran memang jos ya. Mas Gibran adalah pemimpin masa depan. Jadi sekali lagi, Bapak kita, Bapak Prabowo Subianto tidak pernah salah dalam memilih wakil ya. Nah, dari debat cawapres sudah ketahuan Gibran memang oke. Aduh pendukung, kalau udah pendukung buta ya, pendukung buta kata gua yang disebut pendukung buta tuh kayak gini, udah tahu bocah ingusan lah jadi wali kota kalau nggak curang nggak bakal menang, dibangga-banggain, diagung-agungin jadi calon wakil presiden. Nah ini otaknya udah nggak waras, gua rasa ini orang-orang. Bapaknya aja bilang, bapaknya
Ada wawancaranya itu di YouTube, bapaknya aja bilang, anak saya tuh nggak bisa apa-apa, baru 2 tahun jadi wali kota, jangan dulu. Bapaknya aja bilang, tahu-taunya bapaknya munafik juga, diam-diam dukung dari belakang. Aduh, ribet nih kalau negara dipimpin orang munafik mau begini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Mohon maaf nih ya, mungkin bisa lebih dijelaskan secara spesifik itu Mas. Jadi 19 juta lapangan kerja itu untuk siapa gitu loh. Artinya untuk anak bangsa kah? Atau untuk anak bangsa lain kah? Atau cuma untuk anak pejabat kah? Itu jadi jelas itu loh Mas. Ya maaf, bukannya kami itu pesimis istilahnya ya. Tapi tak ambil contoh aja gini Mas. Jangankan ya, kadang ada masyarakat kita itu yang berpendidikan rendah gitu ya, istilahnya nggak sekolah karena istilahnya orang tuanya nggak mampu untuk menyekolahkan. Mas Gibran sendiri aja yang notabene orang pinter, istilahnya sarjana gitu kan, itu untuk mencari pekerjaan aja harus melalui rekomendasi Bapak Jokowi gitu loh, waktu jadi wali kota itu kan. Apalagi yang lebih parah lagi, ketika pencawapresan Anda itu bukan cuma Pak Jokowi yang merekomendasi, tapi paman Anda yang notabene sebagai ketua MK pun harus turun tangan untuk mencarikan pekerjaan untuk Anda. Apalagi kami yang cuma orang biasa, bukan anak siapa-siapa. Strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit, dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Hai guys, ya wah cerdas banget nih Anies jawabnya. Ya iyalah, Gibran itu sudah direncanain mau nanya yang orang pada nggak tahu. Istilah-istilah asing, istilah-istilah singkatan ya bakalan Muhaimin sama Mahfud nggak tahu. Ya bukan berarti mereka tuh nggak pinter, tetapi ya masa mereka tahu semua kan nggak mungkin. Dan betul kata Anies tadi, itu jawaban hanya googling, hanya bisa di googling aja, nggak perlu dijawab. Ya coba dia ditanya singkatan anu-anu, bisa nggak? Kayak cerdas cermat aja. Setuju saya itu. Nah seharusnya pertanyaan itu sifatnya membangun, cerdas. Pertanyaan singkatan, terus istilah-istilah asing yang nggak nyambung, akhirnya bisa dijawab sama Pak Mahfud. Itu bukan pertanyaan tentang ekonomi, kan malu jadinya. Nah seharusnya KPU juga harus memberitahu. Tadi sempat Alvito mengatakan jangan menyimpang dari ekonomi, karena yang dibahas ekonomi itu bahasnya bukan ekonomi, energi, dan karbon itu kan energi. Kemudian tadi singkatan-singkatan, aduh mau jebak gitu pertanyaan tapi nggak pas ya. Dan jawaban Anies tadi cerdas banget tuh. Halo kawan-kawan semua, mohon maaf baru sempat buat video analisa ya terkait dengan debat wakil presiden tadi malam. Ya jadi gini, kalau usaha belajar dengan usaha yang singkat ya, belajar dalam waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, itu akan terlihat ya, dalam artian terlihat bahwa itu adalah hasil dari sebuah belajar yang singkat, bukan memang dari pengalaman. Itu bedanya. Dimana kemudian contoh nih misalnya ya, Gibran tadi malam memang di awal itu terlihat meyakinkan di awal,
Tapi ketika masuk kepada segmen pertanyaan dari panelis, pertanyaan dari masing-masing calon, itu kualitas Gibran sudah mulai kelihatan. Dia sudah mulai kikuk, menjawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan, bahkan menjawabnya kemana-mana. Di awal ya bagus ya, karena itu hasil dari hasil menghafal, hasil belajar selama 1 bulan. Bagus awal-awal. Tapi ketika udah masuk kepada segmen pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari para calon, dia mulai bingung menjawabnya. Karena kan tidak ada jeda, langsung kan tektokan. Apalagi ketika Gibran ditanya berkaitan dengan infrastruktur sosial. Bagaimana kemudian ya daerah bisa mengatasi persoalan infrastruktur sosial tanpa kemudian membebani APBD atau anggaran daerah. Tapi Gibran malah menjawabnya soal stunting gitu loh. Malah setelah itu jawab lagi ketika ditanya lagi ketika Pak Mahfud bertanya kembali, makalah dijawabnya apa? Makan siang gratis. Ini kan nggak nyambung dengan pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana caranya, dijawabnya malah stunting dan makan gratis. Yang kedua adalah ketika kemudian bicara tentang perjanjian internasional, di mana sudah kita memiliki banyak perjanjian internasional, tapi ya tidak efektif sampai hari ini. Bagaimana cara kemudian agar efektif? Pak Mahfud menjelaskan banyak hal. Pertama, mengoptimalkan peran duta besar, di mana nanti pemilihan duta besar itu bukan request dari partai politik, tapi benar-benar orang yang bisa kemudian menjadi diplomasi dalam bidang ekonomi, sehingga kemudian mampu ya menjual apa yang menjadi milik Indonesia dalam artian perdagangan dan segala macamnya. Yang kedua adalah kemudian perdagangan nasional itu ya mensinergikan dengan internasional atau global. Yang ketiga adalah membenahi sektor perdagangan di Indonesia. Tapi sama Gibran itu dia terlihat keren gitu mungkin ya, dia terlihat keren. Dia cuma bilang singkat, padat, hilirisasi. Itu udah mulai kelihatan tuh, kualitasnya udah mulai kelihatan. Di awal-awal ya namanya juga belajar ya, 1-2 bulan ya, namanya juga mungkin ya digembleng ya biasalah terlihat seperti itu. Apalagi kemudian yang menarik ini bahwa mungkin ya kubu 02 itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menjebak dan mempermalukan paslon lain. Contoh ya, pertanyaan Gibran kepada Pak Mahfud soal karbon gitu. Itu kan lucu loh menurut saya pertanyaannya. Untungnya Pak Mahfud cerdas ya. Dia tidak terjebak di istilah. Tapi Pak Mahfud mampu kemudian menjawab pertanyaannya. Ya kamu kalau mau bicara regulasi, caranya gimana? Ya bentuk dulu naskah akademiknya. Itu betul Pak Mahfud. Tidak bisa kemudian kita sekonyong-konyong mengeluarkan sebuah aturan tanpa kemudian ada naskah akademik gitu loh. Apa kemudian putusan yang sekonyong-konyong ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian meloloskan kamu jadi calon wakil presiden. Itu namanya putusan sekonyong-konyong. Terus lagi terkait dengan pertanyaan dia ke Cak Imin, ya harusnya ya tinggal bilang lah ekonomi syariah gitu, syariah digital gitu loh. Tidak perlu kemudian singkatannya Anda berikan ke Cak Imin. Ini kan kayak debat anak SD, singkatan ini apa gitu loh. Kan nggak gitu cara debat yang baik. Jadi terlihat banget bahwa memang Gibran ini dilatih, digembleng beberapa bulan, tapi hasil gemblengan itu tidak kemudian mampu memperlihatkan kualitas seseorang. Ya terlihat baik, dia kayak orang songong lah, tapi padahal kualitasnya tidak ada apa-apanya. Jadi debat semalam pastinya yang unggul ada Profesor Mahfud MD dengan pengalamannya, lugas menjawabnya, bahkan dia lantang ya saya sukanya terkait dengan duta besar yang kemudian tidak atau bukan dari titipan partai. Selamat Prof Mahfud, keren tadi malam. Oke, jadi abang ini menilai bahwa
yang terkesan keren dan bagus ya itu adalah Pak Mahfud MD ya. Memang semalam Pak Mahfud MD terlihat beliau sangat tenang ya, sangat kalem. Nah ini sama seperti Pak Ganjar. Namun ketika ada kesempatan untuk menjawab ataupun bertanya ya, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkelas, menjawab pun dengan jawaban-jawaban yang mudah kita terima dan masuk akal guys ya. Jadi menurut abang ini dia malah bertolak belakang ya dengan opini atau pendapat dari mayoritas netizen yang menganggap bahwa Mas Gibran tampil lebih keren guys. Selamat Anda Kalian tadi malam nonton debat cawapres nggak? Parah sih, kalau kataku itu seru banget. Apalagi pas paslon nomor 3 itu datang. Itu aku salfok banget ya. Mereka itu datang pakai baju adat. Kalau yang lain kan pakai bajunya biasa aja gitu kan, kemejaan. Tapi kalau mereka itu pakai baju adat. Jadi kesannya kayak wow, mereka kayak pengen memperkenalkan bahwa aku cinta tanah air loh gitu. Terus pakai baju adat pun juga nggak masalah. Ini juga sama-sama kerennya kok sama baju yang biasa kalian pakai di luaran sana gitu. Jadi itu aku keren banget sih itu, bangga banget. Terus pas bagian Pak Mahfud lagi debat, parah sih itu keren banget karena beliau itu jawabnya sat-sat, tak-tak dan langsung to the point gitu. Jadi kita langsung tercerahkan, langsung ngerti apa yang dia maksud. Makanya buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud sukses terus dan semoga semua visi misinya bisa tercapai. Amin. Sumpah seru banget debat cawapresnya, dan tadi juga sempat membahas UMKM dan saya salfok sama sepatu yang digunakan oleh Mas Gibran. Nih saya perlihat. Nah ini lebih dekatnya lagi detailnya. Dan ada tahu nggak ini merek apa? Sama kan? Nih. Ini Aero Street cuy. Aero Street. And ini adalah salah satu brand lokal dari Klaten ya. Dari Klaten. Berarti Mas Gibran di sini benar-benar mendukung brand-brand lokal dan juga ingin memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Keren Mas Gibran. Guys. Aduh, gue abis nonton debat cawapres guys. Dan tapi sebelumnya jangan ada perdebatan antara kita ya guys ya, karena siapapun nanti jadi capres dan cawapresnya, kita akan tetap harus bekerja untuk cari makan. Jadi jangan ada pertengkaran, udah ya kita doain yang terbaik aja ya guys. Jadi tapi gue ngefans sama sosok yang satu ini, cawapres yang satu ini tuh dari kapan tahu, udah dari dulu karena bener-bener lucu. Dan menurut gue tuh kayak apa ya, mulai dari bapaknya Bapak Jokowi, terus dari Mas Gibrannya. Jadi udah tahu ya Mas Gibran ya, cawapres nomor 2 ya kan. Terus juga dari adiknya siapa gue lupa, Kaisang, itu sering gue bahas juga ya guys ya. Jadi gini, selama ini tuh gue tuh ngebaca di kayak di TikTok seliwer-seliweran gue gitu-gitu, di beranda gue tuh banyak yang bilang katanya Gibran takut untuk debat gini nggak bisa ngomong gini. Tapi nyatanya dari awal gue nonton nih sampai selesai gue selalu gitu. Awalnya gue deg-degan guys, tapi dari awal nih ya, dari awal Mas Gibran itu nyampein tentang visi misi dan juga pokoknya visi misi dari awal itu nggak yang lihat teks gitu guys, nggak lihat poin-poinnya gitu ya, bener-bener yang emang udah dikuasinya ngalir aja dan nggak gitu. Itu yang gue suka ya, karena gue juga kan suka public speaking ya. Jadi dari public speaking Mas Gibran gue suka gitu, dan apa yang beliau sampaikan ya begitulah pokoknya intinya malam ini gue tergibran Moms di rumah, kita jangan berdebat ya moms, kita jangan bertengkar ya moms, kita tetap peace, love, and video ini dibuat khusus buat kaum belimbing sayur. Kami itu bukan kalian bos. Dimana di saat ada satu tokoh calon pemimpin melanggar kode etik, melanggar etika berpolitik, kalian joget-joget dan tepuk tangan. Kami masih beretika bos, dan kami bukan kalian.
Di saat harga bahan pokok naik, gelandangan di mana-mana, pengangguran merajalela, kalian malah berjoget riang gembira di atas panggung. Kami juga bukan kalian, bos. Program calon kami jelas, bukan urusan perut, bos. Makan dan minum. Dan kami juga bukan kalian. Di saat ada satu tokoh yang melecehkan satu agama, kalian bandingkan dengan tokoh lain yang jelas-jelas itu artikulasi dan intonasinya berbeda, bos. Kami juga bukan kalian. Kami tidak ingin meneruskan, kami ingin perubahan. Perubahan di semua aspek. Kerukunan, ekonomi, budaya, berpolitik, dan hukum. Dibanding debat capres, sebenarnya debat cawapres minggu ini itu lebih ditunggu loh. Orang-orang bakal penasaran gimana nanti Pak Mahfud lawan Gibran. Tapi tunggu dulu, belum tentu Pak Mahfud menang. Karena temanya ini ekonomi. Kalau temanya hukum udah nggak usah debat. Kalau temanya hukum udah bubar aja lah mendingan. Ini untung panitianya baik nih, ngomonginnya ekonomi. Jadi ya Gibran sama Caimin masih ada harapan. Gua harap nih ya lu panelis tanyalah soal pinjol. Tanyain yang relate. Ini pinjol merajalela. Orang-orang pada main slot. Yang paling ngenesnya main slotnya pakai paylater, buset dah. Nih gue kasih lagi ide buat panelis nih yang lebih relate. Lu omongin tuh kalau milenial KPR rumah murah. Ini orang pada susah beli rumah. Bayangin nih ya para milenial mau beli rumah ukuran 60 meter persegi aja KPR 30 tahun. Dan kalau gue cek di online sekarang udah ada orang jual tuh rumah ukuran 30 meter. Buset dah. Makin gila aja. Perasaan zaman dulu orang jual rumah 100-200 meter. Gimana Caimin? Masih mau melanjutkan nggak program DP 0% nih? Mau dibikin nasional? Next nih yang paling umum lah soal pengangguran ya. Kalau ekonomi kita pasti ngomongin pengangguran. Ini masalah paling basi tapi emang nggak beres-beres pengangguran. Gua tuh ya kalau ketemu tukang parkir di minimarket, gua tanya, bang lu tahu nggak ini pungli? Dia pada tahu, cuma mereka bilang, ya tapi nggak ada kerjaan bang, gue terpaksa begini. Pengangguran masalahnya. Gimana itu nih cawapres coba kasih solusi tuh. Ini kan masalah ekonomi. Tapi kalau Mas Gibran nih gua rasa ya itu tukang parkir bakal disuruh jadi pengusaha itu, kayak yang udah-udah. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Gak usah ikut orang. Janganlah Mas Gibran kalau yang kayak gini jangan disuruh pengusaha. Bingung kan kasih kerjaan yang benar. Buka lapangan pekerjaan. Pas banget nih nanti malam gue bakalan nobar tuh. Ini pertama kali gue bakal nobar dan gue rasa bakal lebih seru daripada nobar final Liga Champion. Gimana? Lu mau ikut nggak? Teman-temanku, para pendukung Ganjar, analoginya sangat sederhana ya. Menuju 2024 ada 3 pasangan paslon. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, Prabowo dengan Gibran, Anies Baswedan dengan Caimin. Kita bahas tentang Prabowo Gibran. Pak Jokowi merestui dan mendukung Gibran sebagai wakilnya. Prabowo mendukung Gibran sebagai wakil artinya mendukung Prabowo sebagai presidennya. Kaesang PSI mendukung Gibran, sama mendukung Gibran sama saja mendukung Prabowo sebagai presidennya. Ibu Iriana mendukung Gibran, sama mendukung Gibran sama saja mendukung Prabowo sebagai presidennya. Pertanyaan kemudian, bukankah Prabowo Gibran adalah lawan politiknya Ganjar Mahfud di 2024 ini? Sangat mudah sekali jawabannya. Artinya, dan kesimpulannya adalah Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi untuk 2024 adalah lawan politik Ganjar Mahfud. Saya nggak perlu membohongi teman-teman sendiri dengan mengatakan seperti mereka yang sering berseru, Pak Jokowi sedang bermanuver, sengaja memenangkan Ganjar. Itulah kenapa dipasangkan Gibran kepada Prabowo. Omong kosong itu semua. Tetapi ketahuilah, dengan atau tanpa Pak Jokowi, dengan atau tanpa keluarga Jokowi,
gaspol untuk konsentrasi kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Suara kita cuma satu, betul. Tetapi kita bisa membentuk, menyerukan suatu ajakan kepada orang-orang sekitar, keluargamu, tetanggamu, untuk di TPS nanti yang dicoblos Ganjar Pranowo Mahfud MD. Salam metal. Oke guys, itu tadi komentar dari para netizen ya. Terlepas dari pro kontra apapun itu, kita harus mengapresiasi semua pasangan presiden dan wakil presiden yang sudah menampilkan yang terbaik, sehingga ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melihat siapakah yang lebih layak dan mampu untuk memimpin bangsa dan negara kita ya. Nah, kalau saya pribadi ya, saya tetap konsisten mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, karena menurut saya kedua figur ini ya sudah terbukti dengan pengalaman mereka ya, dengan apa yang sudah mereka kerjakan dalam jabatan-jabatan mereka di masa lalu ya. Dan saya tidak terpengaruh dengan apapun hasil debat dari debat 1 sampai debat kelima ya. Itu hanya salah satu saja guys. Tetapi ada banyak faktor ya, banyak layar yang harus kita perhatikan sebagai dasar pertimbangan kita dalam memutuskan capres dan cawapres yang akan kita percayakan memimpin bangsa dan negara kita ya. Sepandai-pandainya atau sehebat-hebatnya kalian menganggap bahwa Mas Gibran lebih tampil oke ya dalam perdebatan semalam, namun tetap saja ya dalam urusan kepemimpinan kita harus percayakan kepada orang yang punya kapasitas guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang memuaskan bagi teman-teman ya. Tetap saling menghormati apapun perbedaan pendapat di antara kita dan tetap menjunjung tinggi persatuan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.